Halo semuanya, balik lagi di Cila Paman Tulis. Jadi kali ini kita akan lanjutin untuk latihan soal menuju UTBK tahun 2025. Akhirnya kita mulai lagi biar nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih banyak untuk UTBK tahun 2025. Nah sekarang kita lanjutin untuk materinya penalaran umum yang kedua. Jadi teman-teman siapin kopi, siapin pulpen tentunya sama kertas buat ngikutin pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor yang pertama. Nah, seperti yang teman-teman lihat sama di video sebelumnya, kan gue bilang bakalan nyantumin. Ini tuh materinya tentang apa sih? Jadi yang pertama ini tentang penalaran kuantitatifnya. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya aritmatika sosial. Nah, seperti biasa kita baca dulu nih soal utamanya. Manakah di antara pilihan berikut ini yang memiliki kontribusi paling besar nih? Ini udah tulisannya paling besar, dia di kapital juga ya, paling besar terhadap peningkatan hasil panen ikan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih kurang paham sama soalnya, kita coba baca yang di atasnya dulu nih. Soal ceritanya. Seorang peternak ikan, harusnya dia ini nggak sih? Peternak ikan bener ya? Seorang peternak ikan melakukan evaluasi terhadap hasil panen ikan dan menemukan beberapa kondisi berikut. Oke, jadi anggap aja kita berternak ikan nih. Habis itu dia bilang ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika kualitas air buruk, hasil panen menurun sebesar 1/8 kali. Nah maksudnya gimana nih? Biar teman-teman itu kebayang kayak gimana, kita gambarin aja. Misalkan nih, kita mempunyai sebuah kolam. Kan kita peternak ikan nih. Budidaya ikan ya. Nah di sini ada ikan nih. Terus ada 4 kondisi nih. Kalau misalkan kualitas air buruk, kita gambarin kondisi pertama. Kalau misalkan airnya buruk nih, airnya buruk jelek, ini gambar air ya, itu panennya menurun sebesar 1/8 kali. Jadi hasil panennya itu min 1/8 kali. Biasanya kalau 1/8 kali itu bisa diubah jadi persen. Tapi nanti dulu kita lihat yang bawahnya. Jadi min 1/8, ingat ya ada minnya karena dia menurun. Terus yang kedua nih, pernyataan kedua. Kondisi jika kualitas pakan rendah, hasil panen berkurang sebesar 1/10 kali. Nah, kualitas pakan, ingat pakan itu ya kayak makanan lah ya. Ada pakan nih, makan kita tulis kayak gini. Ini kayak gelas tapi ya udah kita bikin nasinya. Jadi es krim itu dia rendah juga nih, jadi hilang karena dia rendah. Panennya kenapa? Berkurang sebesar 1/10 kali, berarti minus 1/10. Oke, sekarang yang ketiga. Jika serangan penyakit tidak dapat dikendalikan, hasil panen menurun sebesar 25%. Nah ini lebih gede lagi nih. Serangan penyakit kita gambarin yang serem aja berarti penyakit. Kayak gini. Oke. Ini ceritanya gambar orang sakit ya. Ini anggap nggak bisa dikendalikan nih penyakitnya. Berarti dia berkurang lagi 25%. Terus yang keempat, kalau misalkan kualitas bibit yang dipilih baik, bibit-bibit ikannya nih, berarti nanti hasil panennya meningkat sebesar 20% gitu. Bibit kita gambarin gini. Oke, bibitnya baik, apa dia meningkat nih? Jadinya ini checklist, dan di sini positif karena dia nggak menurun tapi meningkat. Jadi nggak usah pakai minus atau kita biarin aja 20%. Nah, terus maksud 4-4 ini siapa? Maksud 4-4 ini tuh apa? Jadi kan dia bilang nih, kita anggap aja seseorang peternak ikan. Terus ditanya kontribusi yang paling besar terhadap peningkatan. Ingat peningkatan ya. Bukan efek tapi peningkatan. Efek itu bisa peningkatan atau bisa penurunan. Tapi kita lihat yang peningkatannya aja. Kalau secara garis besar atau secara sekilas, pastikan yang meningkat cuma yang nomor 4 nih. Ya enggak, yang kualitas bibit yang baik doang. Tapi ternyata di pilihannya itu ada 2 pilihan dari setiap jawaban. Kalau kualitas air buruk dipasangin sama yang paling rendah, yang A. Yang B kualitas air buruk sama pengendalian penyakit gagal. Nah, berarti kita nggak bisa milih si nomor 4 doang. Otomatis kita harus milih 1, 2, 3-nya nih, yang disandingin sama nomor 4. Kita lihat dulu mana aja yang ada nomor 4-nya. Yang kualitas bibit baik. Yang A ada nggak bibit baik? Nggak ada. Yang B nggak ada juga.
Yang C nggak ada juga. Yang D ada nih, ini harusnya kualitas ya, kualitas bibit baik. Yang E ada juga kualitas bibit baik. Nah, berarti kita udah eliminasi 3 jawaban nggak penting nih, maksudnya udah pasti bukan jawabannya. Karena nggak ada kualitas bibit baik ya. Tinggal kita lihat dulu kualitas pakan buruk sama pengendalian penyakit gagal tuh mana yang lebih kecil menurunkan hasil panennya. Karena kan kita nyari mana yang paling besar nih peningkatannya. Otomatis kalau misalkan di sini 20%, kita harus cari nih yang disandingkannya lebih kecil dari 20%. Biar meningkat itu. Kita lihat yang ini kualitas pakan buruk. Pakan buruk tuh yang nomor 2. Dia ini min 1/10 atau 100/100 berarti 10/100 ya. Karena kita jadiin persen, jadi atas bawahnya dikaliin 10. Jadi ini 10%. Oke. Si yang pengendalian penyakit gagal ini yang nomor 3. Ya enggak, dia minus 25%. Jauh dong, berarti kan dia lebih tinggi dibandingkan peningkatannya nih. Nggak mungkin kan kita sandingin 20% ini sama min 25. Kalau kita sandingin 20 dikurang 25, ya hasilnya berarti negatif 5% gitu. Berarti ini salah. Kalau misalkan disandingin sama yang 2 ini, yang kualitas pakan buruk ya, berarti 20% dikurang 10%. Dia masih ada peningkatan 10%. Jadi pilihan yang tepat adalah kualitas pakan buruk dan kualitas bibit yang baik. Aman ya? Sampai sini paham lah. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 ini seputar penalaran deduktif. Jadi kita lihat dulu soal utamanya kayaknya nggak penting nih, karena mendukung atau tidak mendukung doang. Jadi kita lihat aja nomor 2 ini. Ada beberapa penyebab anak malas belajar. Penyebabnya adalah lingkungan yang tidak mendukung, bullying, masalah dalam proses belajar, dan gangguan dalam emosi. Nah, kalau ini kayaknya sebenarnya gampang. Jadi ini inti dari masalahnya adalah penyebab anak malas belajar tuh apa aja sih disebutin nih. Ada lingkungan tidak mendukung, bullying, terus masalah dalam proses belajar gitu, atau gangguan emosi juga. Nah, kita tinggal nyari mana pernyataan yang mendukung atas informasi atau pernyataan yang ada di atas. Berarti kita tinggal lihat aja nih. Kalau misalkan pernyataan di sini dia kayak ngebela, oh ini penyebab anak malas belajar, berarti dia mendukung. Kalau misalkan dia ternyata berlawanan, berarti dia nggak mendukung, itu doang. Yang pertama, depresi yang sering dialami anak karena tuntutan belajar terus-menerus. Mungkin nggak anak-anak tuh jadi depresi karena dituntut untuk belajar terus gitu. Dituntut belajar itu ya nggak udah kelewat batas lah, karena namanya kan dituntut terus nih, terus-menerus. Jadi ini adalah pernyataan yang mendukung. Terus kenapa bisa masuk ke dalam pernyataan ini? Kan di sini dia bilang nggak ada tulisan dituntut untuk belajar terus-menerus. Bisa aja dia masuk ke dalam yang ini, masalah dalam proses belajarnya. Karena dia dituntut terus, jadi ada masalah dalam proses belajar nih. Atau bisa masuk ke dalam gangguan emosinya. Jadi karena dia merasa dikekang gitu untuk belajar terus-menerus, emosinya jadi nggak stabil. Berarti ini bisa mendukung. Terus yang kedua, anak yang belajar bersama teman-temannya lebih bersemangat daripada belajar sendiri. Nah, ini kan konteksnya nggak membicarakan tentang kenapa anak ini jadi malas belajar. Justru dia malah jadi senang belajar karena punya teman-teman yang semangat belajar nih. Punya kawan belajar bersama gitu, jadi lebih senang. Berarti dia tidak mendukung. Nah, yang ketiga, anak mengalami perundungan dari teman-temannya. Ini udah pasti. Ini secara jelas disebutin di sini nih pernyataannya, bullying. Kan perundungan itu bullying. Jadi ini adalah informasi pernyataan yang mendukung. Nah, yang keempat, lingkungan rumah dan sekolah yang tidak kondusif. Nah, ini bisa masuk ke dalam pernyataan yang paling awal nih. Lingkungan yang tidak mendukung. Ya udah, langsung aja berarti kita masukin. Ini pernyataannya mendukung informasi yang ada di atas. Nah, yang terakhir, adanya pendampingan dari orang tua ketika anak belajar. Nah, kalau dari pernyataan ini, itu adalah pernyataan yang mendukung. Kenapa? Karena dia positif gitu. Bukan dikekang, tapi adanya pendampingan. Pendampingan tuh bisa seperti apa sih? Misalkan diajarin gitu sama orang tuanya, atau misalkan dikasih support untuk dilesin, atau pokoknya dibantu lah gitu. Tapi bukan dikekang ya.
Jadi ini nggak mungkin mendukung penyebab anak malas belajar. Justru karena anaknya dikasih fasilitas dan lain sebagainya, dia makin seneng gitu. Jadi ini jawabannya tidak mendukung. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, penalaran silogisme. Nah ini sebenarnya silogisme kayaknya udah sempat dibahas ya di yang pertama sama sebenarnya di UTBK 2024 juga. Tapi karena ini biasanya sering keluar, jadi kita bahas aja nggak apa-apa. Yang soal utamanya, jika saat ini sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar. Oke, kita garis bawain ini sama sebagian. Karena silogisme itu biasanya main semua atau misalkan sebagian atau beberapa, itu perlu digarisbawain. Pangsa pasar yang besar, manakah simpulan yang benar? Oke, yang benar nih. Nah ini sebenarnya gue bisa ngasih dua cara. Yang pertama caranya ya pakai logika yang dasar banget. Yang kedua bisa ada bantuan pakai diagram Venn. Jadi kita pakai yang pertama dulu nih. Di sini ada pernyataan semua perusahaan otomotif itu sering melakukan inovasi. Jadi anggap aja nih perusahaan, ini pernyataan satu ya. Perusahaan otomotif suka melakukan inovasi. Suka nih, dia sering melakukan inovasi. Nah, pernyataan kedua ini dia bilang, perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Oke. Sebenarnya ini sama aja nggak sih? Jadi gini nih, gue kasih tahu dulu ya. Kan semua perusahaan otomotif itu suka melakukan inovasi. Pernyataan kedua, perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Jadi sama aja pernyataannya kayak semua perusahaan otomotif itu ya pasti mengikuti pameran. Karena pernyataan ke satu sama kedua ini berhubungan. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Dan perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi berarti kan semuanya nih. Ya enggak? Suka mengikuti pameran. Paham nggak ya? Paham lah semoga. Nanti kalau misalkan nggak paham ada di diagram Venn-nya. Jadi ini sebenarnya berhubungan. Ini sama ini nggak bisa dipisahin nih. Oke, ini klop gitu. Nah, terus pernyataan tambahan yang ada di soalnya, tinggal kita masukin di pernyataan ketiga. Jika saat ini sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar, manakah simpulan yang benar? Berarti sebagian perusahaan nih. Oke, kita bikin gambarnya aja ya. Ini perusahaan semuanya berarti full ya. Inovasi, oke. Yang kedua, ini perusahaan full juga, itu pameran. Ini terikat. Yang ketiga, sebagian perusahaan otomotif. Ini berarti ada lingkaran yang kosong. Yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa besar, oke. Jadi yang suka ikut pameran ini tidak punya pangsa besar, ya berarti otomatis sebagian perusahaan otomotif itu ya nggak punya pangsa besar. Ini kata-kata yang suka mengikuti pameran itu nggak penting lah, karena ini udah satu kesatuan gitu. Jadi ini sebagian perusahaan itu emang nggak punya pangsa yang besar, pangsa pasarnya sedikit, kecil lah, kita anggapnya gini aja, oke, kecil. Nah, terus simpulan yang benar mana nih? Kita lihat ya. Sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran. Nah, pernyataan awalnya udah salah nih. Dia ngomong sebagian perusahaan otomotif. Sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran. Padahal di pernyataan pertama atau pernyataan kedua, itu semua perusahaan otomotif ya suka mengikuti pameran. Jadi ini salah. Ini bukan jawabannya. Nah, yang B, semua perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Ini juga salah. Ini udah bertentangan dengan pernyataan ketiga. Jadi ini bukan jawabannya. Kan mereka di pernyataan ketiga bilangnya sebagian, bukan semua. Jadi bukan. Nah yang C, sebagian perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa yang besar. Nah ini benar. Ini mah tinggal dilihat aja sama pernyataan ketiga. Sebagian perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa yang besar. Kan tadi kan gue bilang nih, kata-kata suka mengikuti pameran ini gak usah dihirauin. Jadi gampangnya gini kalau misalkan masih belum ngerti. Kan di awal, gue jelasin sekali lagi gak apa-apa ya. Semua perusahaan otomotif suka melakukan inovasi. Semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi.
gue sebut merek nggak apa-apa kali ya, misalkan kayak Toyota, Mercy, BMW, habis itu kita tambahin deh Suzuki gitu. Itu semuanya suka melakukan inovasi. Ya pastinya kan biar bisa bersaing gitu. Nah, perusahaan-perusahaan otomotif yang suka melakukan inovasi, suka mengikuti pameran. Ya berarti kan semua perusahaan otomotif mengikuti pameran gitu. Karena setiap perusahaan otomotif melakukan inovasi. Jadi ini tuh nggak ada, ya nggak penting gitu loh yang ininya nih. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin yang C ke pilihan pernyataan 3, yaitu udah pasti jawabannya benar. Yang D sama E nya coba lu ulik sendiri gitu. Kenapa dia bukan jawabannya? Oke. Nah sekarang gue jelasin sama yang diagram Venn-nya, biar lebih tertata lagi mungkin teman-teman yang masih kurang paham. Jadi gini, perusahaan itu kita anggap P. Ini P ya. Perusahaan otomotif maksudnya PO. Nah, pernyataan pertama, semua perusahaan otomotif sering melakukan inovasi. Berarti ini kurang ke tengah. Jadi ini perusahaan otomotif semuanya itu sering melakukan inovasi. Oke, sering melakukan inovasi. Berarti dia di dalam lingkaran yang suka melakukan inovasi. Inovasi nih yang lingkaran merah. Inovasi. Nah, terus kita ganti warna biru deh. Pernyataan kedua, perusahaan otomotif yang sering melakukan inovasi suka mengikuti pameran. Nah, perusahaan otomotif yang suka melakukan inovasi ada di mana? Ada di dalam lingkaran merah. Ya enggak? Berarti semua ini juga mengikuti pameran gitu. Ya udah berarti semuanya kan. Nggak ada sebagian, nggak ada sisanya gitu. Berarti ini yang pameran. Nah, habis itu pernyataan ketiganya dibilang nih, ini kita ganti lagi deh, oranye. Sebagian perusahaan otomotif yang suka mengikuti pameran tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Nah, ini yang suka mengikuti pameran ada di mana? Ya di lingkaran ini. Sama aja kayak yang suka melakukan inovasi gitu. Jadi sebagian, kita potong aja nih sebagiannya. Set. Oke. Ini jadi dia pangsa kecil, berarti kan kalau tidak mempunyai pangsa yang besar berarti pangsanya kecil gitu. Nah ya udah tinggal kita cocok-cocokin lagi nih. Mana sih kursornya hilang? Nah ini. Yang A, sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran dan tidak suka melakukan inovasi. Sebagian perusahaan otomotif suka mengikuti pameran, padahal di sini perusahaan otomotif ada di dalam lingkaran mengikuti pameran. Berarti kan salah kalau dibilang sebagian, ya enggak? Terus yang B, semua perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa pasar yang besar. Padahal di lingkaran yang yang oranye ini itu sebagian doang nih. Si PO-nya nih nggak kena semua nih. Ya enggak? Berarti dia salah karena dia jawabannya semua. Yang C, sebagian perusahaan otomotif tidak mempunyai pangsa yang besar. Ya bener nih, karena lingkarannya cuma setengah doang ngambilin si PO-nya atau perusahaan otomotifnya. Berarti dia bener jawabannya. Aman ya? Semoga bisa lebih memperjelas. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Ini soalnya tentang penalaran logika argumentatif. Jadi kayak gimana nih? Langsung aja kita lihat dulu. Sebuah penelitian menemukan bahwa 60% orang yang sedang mengalami perubahan dalam hidupnya mengalami stres. Nah sampai sini paham nggak? Jadi gini, misalkan nih, gua ini orangnya lagi berubah, lagi mengalami perubahan, maksudnya itu pengen jadi orang yang berbeda lah, different person gitu. Misalkan dulu gue orangnya extrovert, sekarang gue pengen jadi introvert gitu. Nah, penelitian bilang 60% orang yang lagi berubah nih, yang lagi mengalami perubahan dalam dirinya, berarti dia lagi stres gitu. Terus di kalimat selanjutnya, penelitian terbaru adalah pada orang yang sedang mengalami perubahan dalam hidupnya, menunjukkan bahwa tingkat stres pada orang yang merasa kesepian 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merasakan kesepian. Nah ini emang soalnya kayak rada ngejelimet ya, yang di kalimat keduanya. Jadi mungkin maksudnya kayak gini nih. Orang yang tadi berubah tadi ini nih, yang mengalami perubahan, yang sedang mengalami perubahan dalam hidupnya,
tingkat stresnya itu aku jadi stres baca soal ini tahu. Penelitian terbaru adalah pada orang yang sedang mengalami perubahan dalam hidupnya menunjukkan bahwa tingkat stres pada orang yang merasa kesepian 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merasakan kesepian. Jadi nih yang gini-gini nih sebenarnya kita nggak usah dihirauin lah. Kita fokus kepada si ininya aja nih. Tingkat stres pada orang yang merasa kesepian 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merasakan kesepian. Jadi nih, orang yang merasakan kesepian, kan jadi stres kan lu baca soal ini. Ini orang yang kesepian nih, merasa kesepian nih, dia murung aja nih orang ini. Ini merasakan kesepian, gimana kesepiannya? Pokoknya ini orang kesepian gitu. Berarti dia tingkatannya 2 kali lebih stres gitu, 2 kali lebih stres dibandingkan dengan orang yang, kalau misalkan lagi kesepian dia gini, tangan yang bawah. Dia gini, dibandingkan dengan orang yang tidak merasa kesepian gitu. Nanti kalau nggak merasa kesepian ya anggap aja dia punya temen ya gitu. Oke, jadi kita ambil kayak gitu aja kesimpulannya. Nah, manakah 2 simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Yang pertama nih, orang yang sedang tidak mengalami perubahan dalam hidup tidak merasakan kesepian. Nah, perubahan tadi kan bisa gue bilang misalkan dia dari pendiam jadi pede atau gimana, atau misalkan yang tadinya punya bisnis banyak tiba-tiba ada masalah jadi merosot, ya pokoknya perubahan dalam hidup lah, bisa jadi stres gitu. Nah ini apakah orang yang sedang tidak mengalami perubahan dia tidak merasakan kesepian? Kan belum tentu ya nggak. Orang yang lagi mengalami perubahan belum tentu juga dia merasakan kesepian. Jadi ini tidak bisa dibilang mendukung dari pernyataan sebelumnya, karena ini tidak bisa diambil kesimpulannya. Jadi ini salah dulu, ini silang aja. Nah yang kedua, orang yang tidak merasakan kesepian cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada orang yang merasakan kesepian. Oke, betul ini kan. Karena kan dia bilang tadi nih, kalau misalkan orang yang merasakan kesepian, dia tingkatannya 2 kali lebih stres dibandingkan dengan orang yang tidak merasakan kesepian. Ini tinggal dibalik aja nih kata-katanya. Jadi ini mendukung. Yang ketiga, tingkat stres yang tinggi membuat seseorang mudah merasa kesepian. Ini sebenarnya tidak bisa diambil kesimpulan juga sebenarnya. Tidak bisa dibilang mendukung maksudnya. Kenapa? Karena sebenarnya kesepian itu yang menyebabkan stresnya. Bukan stresnya yang menyebabkan kesepian kalau kita ambil dari paragraf yang ini, ya enggak? Jadi ini tidak bisa kita bilang mendukung. Nah, yang keempat, kesepian dapat membuat kondisi stres yang dihadapi seseorang terasa lebih berat. Nah, ini bisa kita ambil sebagai kesimpulan yang mendukung. Kenapa? Kan tadi gue bilang nih, si rasa kesepian ini itu menyebabkan stresnya muncul. Makanya orang yang merasa kesepian itu stresnya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang tidak merasa kesepian. Nah, terus yang kelima, orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya cenderung merasa kesepian. Seperti yang awal gue bilang, yang pernyataan pertama gue bilang, belum tentu nih orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya cenderung merasa kesepian. Bisa aja orang yang tidak mengalami perubahan merasa kesepian juga gitu. Atau misalkan orang yang mengalami perubahan dia yang nggak merasa kesepian juga gitu. Jadi ini kita bisa bilang bahwa pernyataan kelima itu tidak mendukung. Oke, udah nggak stres lagi kan dari soal ini, jadi aman lah. Kalau misalkan masih stres, coba aja tanya di kolom komentar. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir atau soal nomor 5 tentang bahasa panda. Nah ini gue masukin lagi karena banyak dari teman-teman kita itu yang masih merasa bingung gitu. Mana request juga, coba bahasa panda lagi dong bang gitu. Jadi nggak apa-apa, kita coba sampai bener-bener klop nih bahasa pandanya. Sampai cuma ngerjain 30 menit pun sampai 30 detik doang pun kita bisa mendapatkan jawabannya. Oke. Jadi tips yang pertama itu tinggal kita lihat dulu soal utamanya. Ini kalau misalkan kita udah ngebaca soal utamanya, 50% dari soal ini udah kita selesaikan gitu. Karena ini clue-nya banyak. Banyak kelinci melihat elang. Nah, kalau udah ngebaca apa yang disuruh dicari, kita lihat dulu nih dari clue-clue ini, dari keempat clue ini, mana yang katanya banyak, yang mirip sama kata utama, sama pertanyaan utamanya. Ya ini kan, yang
clue keempat gitu loh. Elang melihat banyak kelinci. Nah pertanyaan utamanya, banyak kelinci melihat elang. Tinggal dibalik ya nggak? Si banyak kelincinya ada di pertama, terus elangnya di akhir. Kalau yang ini elangnya dulu, baru banyak kelinci. Berarti kita harus lihat dulu nih, arti dari satu-satu kata yang banyak kelincinya siapa. Banyak kelincinya itu ada di sini. Dia bilang zedingo gitu, sambil nanya, zedingo, ya berarti artinya banyak kelinci. Oke, kalau zedong doang nih, zedong tanda tanya, itu seekor kelinci. Udah, berarti yang ada zedongnya itu udah fix salah. Kita cek, ada nggak yang di sini ada zedongnya gitu. Ini zedingo, 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 zedingo. Berarti nggak ada. Emang ini ternyata dia NPC nih, ini nggak guna gitu. Ya sekarang kita lanjutin, dan sorry banget sebelumnya karena tulisan-tulisan coretan tadi hilang. Tadi sempet kepencet keluar jadinya tulisannya tuh hilang itu yang merah-merah. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutin dari yang tadi bagian elang ini ya. Elang ini, karena kan tadi zedong ini udah silang itu, si zedingonya udah ketemu, elang itu si hatalkuk ini. Nah langkah selanjutnya apa nih? Kita lihat nih, si elang ini kan hatalkuk. Sedangkan dia di bahasa Indonesianya ada di awal kalimat, di bahasa Pandanya ada di akhir kalimat. Berarti gramatikal atau susunan dari kata-kata bahasa Panda ini kayak bahasa Inggris gitu, ngacak, kebalik-balik gitu. Jadi kita bikin dulu susunannya. Ini bahasa Panda nih, 3 kata. Yang ini bahasa Indonesia. Oke. Berarti urutannya gini, kalau misalkan dia ada di akhir kalimat, di bahasa Pandanya, dia ada di awal kalimat bahasa Indonesianya. Di pertanyaannya, banyak kelinci kan di awal kalimat. Di sini nih banyak kelinci. Nah, otomatis dia harusnya di bahasa Panda ada di akhir kalimat. Banyak kelinci itu apa? Yang tadi nih, zedingo gitu. Berarti di sini zedingo. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya ada nggak yang zedingonya di akhir. Yang A ini salah karena nggak ada zedingo di akhir. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Oke. Nah, untuk yang kakak ini kita lewatin dulu aja. Karena itu bakalan bikin pusing. Kita lihat gramatikal dulu aja. Nah, selanjutnya apa yang kita lihat? Selanjutnya kita lihat dulu dong elangnya ini. Ya enggak? Sama yang banyak kelincinya ini. Banyak kelincinya kalau di clue-nya ini dia ada di mana? Di sini, di tengah-tengah, zedingo ini nih. Zedingonya tuh. Berarti dia kan ada di kata kedua. Berarti ini sama ini hubungannya nih. Sorry. Bukan. Di kata yang terakhir ya, maaf. Di kata yang terakhir ini dia hubungnya di kata yang kedua. Berarti di sini adalah elang. Harusnya di tengah ini elang. Elang itu apa bahasa Pandanya? Hatalkuk kan. Cari aja yang tengahnya hatalkuk gitu. Mana hatalkuk? Ini bukan, nggak ada nih ledomek. Yang ini hatalkuk ada. Ini juga ledomek juga, ini bukan. Ini ada. Berarti pilihannya antara C atau enggak D gitu. C kalau enggak E. Nah, sekarang kita lihat. Melihat itu apa? Melihat di sini udah pasti sisanya ledome ini. Sayangnya ternyata dua-duanya ledome. Yang membedakan di sini adalah ada K di sini, ada I di sini ada I, di sini ada K di sini. Bedanya huruf K-nya ada di tengah sama di akhir. Nah lo, bingung nggak lo? Makin bingung nggak? Kita lihat lagi. Di sini dia ada tambahan K di tengah sama I di tengah. Berarti ya udah, kita lihat aja yang tambahan K-nya ada di tengah yang mana. Ada yang di pilihan jawaban C. Ya nggak? Sedangkan yang E kan ada di akhir nih, ngasal. Berarti otomatis jawabannya yang C. Jadi paham lah ya. Semoga paham. Kalau misalnya nggak paham tinggal tanya aja di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal aku jawab. Oke, sekian dulu dari latihan pembahasan pengenalan umum yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.